Ini breakout room untuk pelajar ya guys. Jadi mohon maaf ya untuk mahasiswa-mahasiswa jangan sampai nyasar ke sini. Oke, kakak-kakak mahasiswa, kakak Muna, nah boleh balik ke main session kalau misalnya kalian ada di sini. Oke, guys, jangan lupa juga untuk open cam and mute terus ya guys, untuk kenyamanan kita bersama-sama di tempat ini. Alright guys, untuk kali ini guys kita memiliki pembicara yang gak kalah serunya dengan sesi pertama. Ada yang tahu nggak nih? Kira-kira siapa pembicaranya? Ada yang mau nebak? Ada yang mau nebak? Ada yang mau nebak? Atau ada yang memperhatikan gak sih kayak di posternya gitu? Siapa pembicaranya? Ada yang mau nebak? Oke deh. Jadi kita panggilkan nih ya. Pembicara kita untuk sesi kedua penjangkauan ada Kak Epan. Yeay. Thank you so much nih Kak udah mau ngeluangin waktu Kakak buat ada di tempat ini buat ngebicarain tentang penjangkauan. Yes, thank you so much. Dengar suara saya? Dengar suara saya? Boleh kasih jempolnya semuanya? Apa kabar anak-anak muda dimanapun kalian berada? Saya percaya kalian adalah orang-orang yang cinta akan generasi ini. Boleh kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. So kita ada di last session dan mungkin ya kata orang kalau nggak kenalan maka nggak sayang. Jadi next time kalau ketemu kita bisa sapa-sapaan. Nah, nama saya Steven, saya mengembalakan anak-anak muda di Batam di Rayon 10. So kapanpun kalian mau ke Batam, please contact us, cari kita. Kita akan bawa makanan yang paling enak di sini. Kita akan bawa kalian makan BPK, babi panggang karo, plus seafood yang terenak di Batam. So saya percaya hari-hari ini dimanapun kalian berada, saya nggak tahu cuaca di sana gimana. Tapi yang pasti hari-hari ini pandemi masih terus ada dan kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Teman-teman, kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menyertai kita sampai hari ini. Nggak sedikit kita mendengar berita setiap hari, betul, di Jawa, di Bali, bahkan di Sumatera. Dan saya mau kasih tahu teman-teman juga, kita di Batam mulai hari Senin minggu depan juga wali kota di tempat ini juga menetapkan kita PPKM darurat karena tingkat penyebaran COVID juga lagi naik-naiknya di sini. Jadi kita semua akan online. Dan dari yang meninggal tersebut, kita semua setiap hari mendengar berita yang tidak enak. Nah, pertanyaannya kayak gini, dari yang meninggal itu berapa banyak yang udah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita? That's the question for us. Ada banyak juga anak-anak muda yang hari-hari ini direnggut nyawanya oleh COVID-19. Teman-teman, ini tantangan generasi hari-hari ini. Kita berada di zaman yang paling sulit. Kita berada di musim yang paling sulit. Kita juga merasakan bagaimana sulitnya kita nggak bisa ke gereja. Semuanya harus online. Slide saya boleh dibantu. Slide yang kedua. Tantangan generasi hari-hari ini adalah gereja online, semuanya harus online. Pemuritan online, sekolah online, bahkan kita tahu semua bahwa segala sesuatu kita lakukan dengan online hari-hari ini. Nah, permasalahannya generasi ini, generasi teman-teman semua sudah bosan sama yang namanya online. Kita udah pengen ketemu onsite, kita udah pengen ketemu bareng-bareng sama-sama, kita fellowship bareng-bareng kayak dulu, kita nongkrong bareng-bareng. So saya percaya di sesi yang paling terakhir ini, God will send the fire. God will spread the fire dimanapun kalian berada. Persiapkan hati kalian. Teman-teman, jangan lihat diri kalian yang masih muda dan kecil. Tapi ada satu benih yang Tuhan sudah tetapkan, satu benih yang sudah Tuhan tanamkan ke dalam diri kalian dari sejak kalian dikandung oleh ibu kalian. Mazmur Daud berkata seperti itu. Karena Daud bilang seperti ini, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, itu faktanya hari-hari ini. Slide yang ketiga, generasi sekarang mulai bosan dengan gereja online, bosan sama pemuritan online, bosan dengan cool online karena semuanya online. Udah gak bisa kemana-mana lagi sekarang. Nah, pertanyaannya, saya mau tanya buat teman-teman semua. Gereja itu apa sih? Pertanyaannya seperti itu. Hari-hari ini mungkin kita banyak yang bingung. Kita banyak yang bingung akan arti dan makna dari gereja itu sendiri. Teman-teman, gereja itu bukan gedung, bukan masalah LED,
bukan lighting yang keren, bukan sound system, bukan multimedia yang keren. Tapi gereja itu adalah kita. Church is us. Sama-sama katakan gereja adalah kita. Nah, ketika kita tahu gereja adalah kita, saat ini gereja atau komunitas yang terhubung ke next gen akan lebih bertumbuh daripada gereja yang cuma mengumpulkan next generation-nya. Teman-teman, saya percaya kalian semua adalah leader-leader yang luar biasa. Meskipun sekarang belum jadi leader, tapi saya percaya Tuhan sudah menanamkan benih yang luar biasa. Hari-hari ini kita harus mengerti bahwa gereja yang terhubung atau komunitas yang terhubung akan jauh lebih bertumbuh daripada cuma sekedar mengumpulkan. Lalu dibilang juga seperti ini, pelayanan digital membuat kita bisa terhubung dengan next generation. Yes, bisa terhubung. Tapi hanya kasih dari Tuhan yang membuat kita akan tetap stay dan tidak menyerah untuk mereka. Teman-teman di luar sana banyak mereka yang membutuhkan pertolongan. Banyak mereka yang membutuhkan kata-kata yang menguatkan mereka. Banyak orang-orang yang sekarang membutuhkan encouragement demi encouragement. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah bisa hadir bagi mereka? Apakah kita sudah bisa terhubung dengan mereka dan sudah bisa mengasihi mereka apa adanya? Bukan ada apanya. Di garis bawah itu, apa adanya, bukan ada apanya. Bukan kita mencari keuntungan ketika kita mau memuridkan mereka, memuridkan generasi ini. Tapi kita benar-benar tulus, kita mau mereka ketemu Tuhan. Teman-teman, hari-hari ini tidak ada yang tahu umur seseorang. Roh maut rasanya di mana-mana, membelenggu, mengikat semuanya. Nah, tapi permasalahannya hari-hari ini di gereja kita sendiri, kita sedang berbicara tentang kegerakan Pentakosta yang ketiga. Sama-sama katakan amin. Kegerakan Pentakosta yang ketiga hari-hari ini, bagaimana caranya itu bisa terjadi? Bukan cuma dikatakan gini, seperti Koben katakan kemarin, bukan cuma dikatakan setiap kali kita deklarasi, kita sudah melakukan Pentakosta ketiga itu, enggak. Kalau cuma sekedar deklarasi tapi kita enggak bergerak, kita enggak move, kita enggak akan bisa mendapatkan apa janji Tuhan atas generasi ini. Karena dibilang seperti ini kan, generasi Yeremia adalah generasi yang terakhir yang akan menuntaskan amanat agung. Yang percaya boleh katakan amin, boleh penuhin chatnya, katakan amin, 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 amin. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita berbicara tentang revival. Bagaimana di akhir zaman ini, teman-teman tahu bahwa revival pasti terjadi. Revival berbicara 3 hal. Yang pertama doa, kedua firman Tuhan, dan ketiga penginjilan. Nah, hari ini saya ada satu data, ada fakta yang saya mau bagikan buat teman-teman. Ada kabar baik nih. Ternyata di hari-hari ini di tengah ketidakpastian, di tengah pandemi yang seperti ini, next. Dikatakan seperti ini, 78,9% anak muda Kristen di Indonesia selalu merasakan kedamaian setiap kali berdoa. Yang percaya angkat tangannya, angkat jempolnya, jempol virtualnya. Ketika kita berdoa, kita merasakan kedamaian dan ketenangan daripada Tuhan. Yang kedua, 76,6% anak muda Kristen Indonesia merasakan kedamaian setiap kali merenungkan firman Tuhan. Berapa banyak yang suka merenungkan firman Tuhan? Angkat lagi tangannya, jangan diturunin. Angkat tangan virtual, jempol virtualnya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa ternyata di tengah pandemi seperti ini, there is hope. Sama-sama katakan there is hope. Tetap ada harapan. 78,9% mereka tetap masih berdoa. 76,6% ternyata juga mereka masih merenungkan firman Tuhan dan mereka merasakan kedamaian ketika mereka berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Di tengah-tengah COVID-19 yang semakin gak jelas. Varian baru keluar terus, alfa, beta, delta, dan sebagainya. Bentar lagi gak tahu varian apa lagi. Nah, COVID-19 bisa keluar terus. Tapi kita tidak akan bisa ditenggelamkan oleh virus ini, yang percaya katakan amin. Nah, teman-teman, satu kata ketika kita berbicara tentang revival. Hari-hari ini kita harus punya hati untuk membangun penginjilan lewat persahabatan. Bangun penginjilan lewat persahabatan, friendship, lewat teman-teman kalian. Dari kalian, lewat satu orang, engkau akan bisa menuai banyak jiwa-jiwa. Karena dikatakan engkau adalah generasi Yeremia, generasi terakhir yang akan menuntaskan amanat agung. Opaniko, setiap kali kita doa pengerja dikatakan amanat agung harus dituntaskan, amanat agung harus dituntaskan. Api Pentakosta yang ketiga akan tercurah dan tersebar di seluruh bangsa dan dimulai dari Indonesia. Teman-teman, hari-hari ini kita harus bangkit dan semangat.
Nah permasalahannya seperti ini, generasi ini tidak mencari orang yang kelihatan sempurna. Catat dan garis bawahi, kalian yang mau melayani di generasi ini. Generasi ini tidak mencari orang yang kelihatan sempurna, tetapi seseorang yang otentik, yang mau hadir, peduli, mengasihi, menerima, dan menginvestasikan hidupnya untuk masa depan mereka. Yang mau katakan amin. Mereka butuh kehadiran kita. Mereka butuh kakak-kakak yang real. Mereka butuh mentor-mentor, bapak-bapak rohani untuk mengasihi dan menerima mereka. Teman-teman, Yesus datang untuk menerima dan menyembuhkan orang-orang berdosa. Bukan cuma menyembuhkan, tapi dia menerima. Bahkan dikatakan Yesus aja bergaul sama pelacur, dia bergaul sama pemungut cukai dan sebagainya. Bahkan dia mengambil Matius, seorang pemungut cukai, menjadi muridnya. Teman-teman bisa bayangin, hari-hari ini generasi ini butuh seseorang yang seperti itu. Dari mana kita belajar dari Tuhan Yesus? Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan dengan cepat siang hari ini. Yang pertama, bagaimana caranya? We have to reach the unreachable. Yang pertama, nggak jauh-jauh, yaitu berdoa. Sama-sama katakan berdoa. Kenapa berdoa? Teman-teman, karena doa adalah nafas hidup. Doa memenangkan kehidupan. Doa bahkan sangat besar kuasanya. Bahkan doa bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Yang percaya katakan amin. Doa bisa menyembuhkan pasien-pasien COVID. Doa ini adalah kehidupan. Teman-teman, bahkan doa merupakan jantung pertumbuhan jemaat di gereja lokal kalian masing-masing. Karena a prayerless church is a dead church. Teman-teman, kita harus mengerti. Gereja yang tidak berdoa adalah gereja yang mati. Mari kita lihat di Alkitab kita dari Lukas 10 ayat yang kelima. Bagaimana Yesus membangun penginjilan lewat persahabatan. Dibilang seperti ini di Lukas 10 ayat yang kelima. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Katakan damai sejahtera bagi rumah ini. Yang pertama yang harus kita lakukan to reach the unreachable adalah berdoa. Mungkin klise banget, Kak, kok berdoa lagi. Tapi tidak ada cara lain selain kita berdoa. Karena dibilang doa adalah nafas kehidupan. Teman-teman, kenapa berdoa? Doa harus lahir dari hati. Katakan amin. Doa yang lahir dari hati akan menangkap isi hatinya Tuhan. Karena beda berdoa cuman asal lewat sama berdoa dari hati. Kalau berdoa dari hati kita sungguh-sungguh, I pray for this generation, oh God. Tuhan akan menggerakkan hati kita untuk bergerak. Karena doa yang lahir dari hati akan menangkap hatinya Tuhan. Dan hatinya kita akan seperti rahim yang terbuka untuk Tuhan taruh benih sekolah, benih jiwa-jiwa, benih teman-teman, dan benih kotamu di hatimu. Karena doa akan selalu menangkap isi hatinya Tuhan. Yang mengerti katakan amin, lambaikan tangannya sama-sama. Doa itu seperti rahim yang terbuka. Ketika kita berdoa dari hati, kita sungguh-sungguh banget berdoa dari dalam hati kita. Itu seperti rahim yang terbuka, Tuhan taruh benih. Ini loh teman kamu yang harus kamu doain. Ini sekolah yang harus kamu doain. Ini sahabat-sahabatmu yang harus kamu doain. Ini keluargamu yang harus kamu doain. Ini bangsamu yang kamu harus doain. Supaya revival terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman, masalahnya gini. Orang yang punya hati selalu kelebihan cara. Orang yang gak punya hati akan selalu kelebihan alasan. Orang yang punya hati ketika mengerjakan pekerjaan berat akan terasa ringan. Tapi orang yang gak punya hati meskipun mengerjakan pekerjaan yang ringan akan terasa sangat berat karena dia gak punya hati. Orang yang punya hati akan bergerak cepat. Tapi orang yang gak punya hati akan bergerak sangat lambat. Teman-teman, ketika kita ditaruh hatinya Tuhan untuk generasi ini, seberat apapun akan terasa ringan. Tapi ketika kita gak punya hati, ini misalnya Aqua, ini ringan banget. Tapi rasanya kok berat banget. Kenapa? Karena gak punya hati. Karena gak punya hati. Kejatuhan. Jadi karena gak punya hati. Meskipun ringan tapi kok berat banget, padahal ini enteng banget. Kenapa? Karena tidak punya hati. Sekarang jadi kita harus mengerti bahwa gereja bukan gedung,
Gereja bukan sound system, bukan masalah lighting, tapi we are the church. Kita adalah gereja. Berdoa itu yang lahir dari hati kita akan menarik hadirat Tuhan untuk turun. Teman-teman, di tengah pandemi dan kegalauan yang begitu besar hari-hari ini, tidak ada jawaban lain buat generasi ini selain dalam hadirat Tuhan. Yang percaya, sekali lagi boleh kasih tangan virtualnya. Hadirat Tuhan akan memenuhi setiap kebutuhan generasi ini, karena hadirat Tuhan adalah jawaban buat generasi ini. Setiap kali kita beribadah online, apa yang kita doakan, Tuhan biar hadirat-Mu dirasakan di rumah-rumah, hadirat-Mu dirasakan di kamar-kamar, dimanapun kami berada. Hadirat Tuhan adalah jawaban yang mutlak buat generasi ini. Nah, permasalahannya hadirat Tuhan. Gimana caranya kita bisa menarik hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan selalu tertarik dengan korban. Sama-sama katakan korban. Korban. Korban tuh sakit gak? Sakit. Tapi korban dengan apa? Bukan sembarang korban. Bukan korban yang biasa-biasa. Tapi korban yaitu kasih. Kenapa kasih? Karena kasih-Mu itu yang akan membawa pengorbanan. Kasih di dalam hatimu yang akan merelakan, oh iya Tuhan, aku ditunjuk Tuhan untuk menjadi mentornya dia. Untuk memuridkan anak ini, untuk menjadi sahabatnya. Ketika dia kena masalah, kasih-Mu yang akan men-trigger dan yang akan mendrive kehidupanmu untuk menjadi korban bagi temanmu. Ketika kita memberikan korban kehidupan kita, korban waktu kita, mungkin korban uang kita untuk teman-teman kita, disitulah mereka akan melihat kasih Tuhan melalui kita semua. Hadirat Tuhan selalu tertarik dengan korban. Kenapa hadirat Tuhan? Yakub dari penipu di dalam hadirat Tuhan, dia menjadi Israel, yaitu pahlawan yang gagah perkasa. Simon dari rumput yang bergoyang, ketika dia ketemu Tuhan, dirubah menjadi Petrus, batu karang yang teguh. Saulus dari seorang pembunuh, ketika dia ketemu Tuhan di dalam hadirat Tuhan, dia menjumpai Tuhan. Dia menjadi Paulus, seorang penginjil yang luar biasa. Bahkan most of ayat-ayat yang kita baca di perjanjian baru, semua karena Paulus. Semua ada karena Paulus. Kenapa? Karena semuanya itu punya satu benang merah yang sama. Ketika mereka ketemu Tuhan di dalam hadirat Tuhan, hidup mereka diubahkan. Hidup generasi ini akan diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Engkau mau menangkan generasimu, pastikan ada hadirat Tuhan di sana. Engkau mau memenangkan sekolahmu, pastikan ada hadirat Tuhan di sana. Tidak ada lagi hal yang lain. Hari-hari ini yang bisa kita lakukan selain meminta hadirat Tuhan dan mendatangkan hadirat Tuhan. Karena itu hari-hari ini punya kasih untuk memberikan korban kepada Tuhan. Hadirat Tuhan adalah jawaban bagi generasi ini. Dan kebutuhan generasi ini akan hadirat Tuhan tidak bisa digantikan dengan apapun. Katakan apapun. Nggak bisa digantikan dengan pacar, nggak bisa digantiin dengan HTS-an, TTM-an, nggak bisa digantikan dengan FWB. Nggak bisa digantikan dengan game PUBG, apalagi Valorant dan lain-lain. Tidak bisa digantikan dengan semua itu. Itulah the presence of God. Nah, hari-hari ini I believe that God's seeker will bring God's voice. Pencari wajah Tuhan akan mendatangkan suara Tuhan. I believe God's seeker will bring God's voice. Dan ketika kita mendengar God's voice itu, ketika kita mendengar suara Tuhan, the voice of God, gereja lokalmu akan bergerak tanpa batas, unlimited. Ketika kita bergerak berdoa di dalam hadirat Tuhan. Yang percaya katakan amin. So yang pertama adalah berdoa. Ingatlah berdoa. Ini bukan klise, tapi anak-anak muda dari beberapa tahun lalu, bahkan ribuan tahun lalu, mereka yang berdoa, disitulah awal kegerakan revival terjadi di satu kota. Kenapa bisa ada kegerakan revival terjadi? Karena ada orang-orang yang berdoa. Ada sekumpulan orang-orang yang berdoa. Teman-teman, hari-hari ini engkau harus ngeroh. Yes.
Tapi engkau juga harus nyambung. Sama-sama katakan, aku harus ngeroh, tapi juga harus nyambung. Kenapa? Karena kalau nyambung nggak ngeroh itu duniawi. Jadi at the same time kita harus mengerti, kita harus ngeroh dan juga nyambung sama generasi ini. Kita nggak mungkin ketemu teman kita yang dia belum pernah ketemu Tuhan, tiba-tiba kita bilang, hei kamu, sikara laba-laba. Nggak mungkin kayak gitu kan. Nggak mungkin kita tiba-tiba di kelas kayak gitu, nggak mungkin. Tapi kita mulai dengan berdoa, dan kita harus mengerti apa yang menjadi kebutuhan generasi ini. Supaya kita ngeroh, tapi kita juga nyambung untuk mendatangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. So yang kedua, Lukas 10 ayat yang ke-7. Bergaul, sama-sama katakan bergaul. Lukas 10 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus bilang gini, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, janganlah berpindah-pindah rumah. Hari ini yang kedua, Tuhan mau mengajarkan kita untuk bergaul. Teman-teman, hari-hari ini semuanya isolasi, benar? Sama-sama katakan isolasi. Tapi Yesus sebenarnya mengutus kita, bukan kita untuk diisolasi, namun melakukan penetrasi. Memang sekarang kita harus isolasi, tapi bukan berarti kita nggak bisa melakukan penetrasi ke sekolah-sekolah, ke teman-teman kita. Karena semuanya, ingat semuanya bisa kita lakukan dengan online. Ingat, yang punya hati akan selalu kelebihan cara. Tapi yang nggak punya hati akan selalu kelebihan alasan. Nah, catat baik-baik itu. Yang punya hati, walaupun kita diisolasi, tapi kita bisa pakai gadget kita, handphone kita ini untuk sesuatu yang positif, untuk menjangkau mereka. Mungkin cuma untuk sekedar tanya, hey apa kabar kamu? How are you? Teman-teman apa kabar hari ini? Mungkin itu yang dia butuhkan. Dengan itu, kita akan bisa membangun hubungan yang baik. Nah teman-teman, kedalaman hubungan, ini catat baik-baik. Kedalaman hubungan selalu menentukan kedalaman komunikasi. Dan kedalaman komunikasi, mungkin boleh balik ke slide yang tadi. Kedalaman komunikasi akan menentukan kedalaman keterbukaan. Ini boleh di screenshot atau boleh kalian catat. Dan kedalaman keterbukaan akan memampukan kita menjadi jawaban yang tepat. Kenapa? Semuanya berbicara tentang kedalaman hubungan antara kita dengan teman-teman kita. Kenapa Tuhan menyuruh kita untuk bergaul hari-hari ini? Karena mereka butuh sahabat, mereka butuh teman. Ingat, kedalaman hubungan menentukan kedalaman komunikasi, dan kedalaman komunikasi akan menentukan seberapa jauh mereka mau terbuka sama kita. Dan kedalaman keterbukaan memampukan saya, katakan gini, memampukan saya menjadi jawaban yang tepat. This generation needs an answer. Dan ketika kita berada bersama dengan Tuhan, engkaulah jawaban-jawaban yang dikirim Tuhan untuk temanmu, untuk sahabatmu, untuk keluargamu. Teman-teman, anak umur 9 tahun ke bawah akan mendengar kata orang karena apa? Karena ada reward. Ada hadiah yang kita berikan buat mereka dan mereka akan taat banget sama kita. Kenapa? Karena saya punya anak masih di bawah 9 tahun, umur 5. Dan setiap kali saya pulang, kalau saya bawa sesuatu, wah dia akan sangat-sangat excited. Contoh kemarin, karena dia lagi hobi nonton Angry Birds karena lagi libur kan sekolahnya. Jadi dia lagi nonton Angry Birds the movie, dan saya coba untuk memberikan dia surprise. Saya berikan dia mainan Angry Birds dulu yang McD punya, yang benar-benar bisa dipencet terus burungnya bisa terbang. Nggak ada suaranya sih. tapi benar-benar mainan Angry Birds yang bisa dilontar gitu, yang bisa dipencet terus dia kelempar. Nah, dengan memberikan itu dia menjadi sangat excited dan tiba-tiba gini, papa I love you dan sebagainya. Kenapa? Anak umur 9 tahun ke bawah akan mendengar dan akan taat karena reward. Tapi perhatikan dengan jelas. 9 tahun ke atas, saya percaya semuanya 9 tahun ke atas, akan mendengar kata teman mereka. Mereka akan mendengar kata-kata teman mereka. Ayo lu cupu banget lu gak gaul banget lu.
Kenapa? Anak umur 9 tahun ke atas lebih dengar kata temannya daripada kata orang tuanya. Karena itu Anda butuh bergaul, jadi sahabat dan jadi jawaban yang tepat bagi teman-temanmu di sana. Teman-teman kita di luar sana butuh kita untuk menjadi sahabat mereka. Karena kenapa? Ikatan terkuat, bonding terkuat kita adalah people with people. Sama-sama katakan amin. Adalah person with person, person to person. Bonding terkuat gereja hari-hari ini adalah people with people. Kekuatan gereja bukan di gedung lagi, di zaman online gini, bukan di teknologi lagi, tapi ada di orang-orang. Ada di teman-teman kita, ada di kalian semua hari ini yang ikut camp ini. Karena ada di kalian lah, ada kekuatan yang begitu luar biasa. Teman-teman, di zaman pandemi gini kita gak akan permasalahin kalau kita punya bonding yang kuat dengan teman-teman kita. Kita gak akan permasalahin online, onsite, atau apapun itu. Di zaman yang gak menentu ini gereja harus fleksibel dibilang. Bentar buka, kalau naik lagi COVID-nya tutup lagi. Bentar buka, tutup. Teman-teman, kita gak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Tapi ketika kita punya hubungan yang kuat dengan teman-teman cool kita, teman-teman pemuritan kita, teman-teman kita yang ada di gereja, sahabat-sahabat kita di sekolah, itu yang akan membuat gereja kuat hari-hari ini. Itu yang akan membuat kita tetap terkoneksi dengan mereka, tetap terconnected dengan mereka dan gak akan putus hubungan. Gerejamu, anak-anak muda gak akan frustrasi kemana, anak-anak muda saya kok pergi semua, kok hilang semua, karena kita punya hubungan yang kuat. Kalau kita punya hubungan yang kuat, temanmu akan mendengar kata-kata darimu. Kenapa? Karena kita punya special relationship dengan mereka. Kita punya hubungan yang baik. Hari-hari ini Tuhan mau mengingatkan kita semua. Mari bangun pergaulanmu. Bangun hubunganmu dengan teman-temanmu. Bonding terkuat adalah people with people. Nah, kira-kira gimana caranya bisa bergaul untuk punya hati yang besar buat teman-teman kita? Nah, ada satu kata yang namanya splakna. Sama-sama katakan splakna. Splakna adalah belas kasihan. Nah, arti dari splakna ini adalah belas kasihan. Lucu, jadi contohnya gini, splakna itu seperti ini, mengocok isi perut kita, seperti usus kita dipukul dan gak ketahan kita mau muntah. That is belas kasihan. Belas kasihan kita harus didasarkan rasa splakna ini. Kenapa? Ketika Tuhan Yesus pergi kemanapun pada waktu itu, dia pergi, dia ada di pintu gerbang dimanapun dia pergi ke kolam Bethesda, dia lihat orang yang paling menderita yang udah puluhan tahun lumpuh di sana. Tiba-tiba belas kasihannya, splaknanya itu muncul. Kayak kamu naik halilintar, kayak naik kora-kora gitu ya. Gak ketahan tuh mau muntah, nah that is splakna. Ketika kita lihat teman kita, aduh gak ketahan. Tuhan, saya mau mengasihi dia. Saya mau bangun hubungan sama dia. Walaupun dia jelek Tuhan. Walaupun dia bukan teman yang baik untukku Tuhan. Gak ada yang jelek, semuanya cakep. Walaupun Tuhan dia nusuk aku dari belakang, sakit banget rasanya tuh di sini. Tapi kalau kamu punya hati yang besar, belas kasihan yang besar, splakna itu ada. Dan belas kasihan itu untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Nah teman-teman, ketika kita punya hati yang splakna, belas kasihan yang besar, kita gak akan pernah menyerah. Sama-sama katakan, kita gak akan pernah menyerah. Kita gak akan pernah give up. Kita gak akan pernah menyerah sama teman-teman kita. Nah, ketika kita melayani generasi ini, catat baik-baik. Kita harus punya hati seluas samudra. Sama-sama katakan hati seluas samudra. Taruh di chatnya, taruh di kolom chatnya, hati seluas samudra. Hati seluas samudra. Hati seluas samudra. Nah, ketika kita punya hati seluas samudra, beda sama hati yang seluas akuarium. Teman-teman tahu nggak bedanya samudra sama akuarium? Gini, akuarium kecil kan, paling seginilah, beberapa meter. Nah, akuarium kalau kamu taruh kecap manis di situ, kamu taruh micin di situ, kamu taruh mie di situ, kamu taruh cabai hijau di situ, kamu taruh bawang goreng, terakhir kamu kasih bakso sama mie sama bihun. Kira-kira jadi apa namanya? Satu akuarium yang penuh dengan bakso, dengan ramuannya. Akuarium gampang tercemar. Tapi coba kamu taruh segala sampah yang menumpuk di samudra.
Samudra itu begitu luas. Dan ketika samudra itu menghempaskan ombak-ombaknya, tiba-tiba sampah itu pergi, sampah itu pergi, sampah itu pergi. Kenapa? Hatimu ketika melayani generasi ini harus seluas samudra. Seluas itulah hati kita untuk melayani generasi ini. Nggak bisa seluas akuarium. Teman-teman, kira-kira kakak enak dong ngomong, saya pernah ditusuk dari belakang. Teman-teman, saya mau mungkin share sedikit. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Ketika kita memuridkan seseorang, tidak ada kata engkau nggak mungkin dihianati. Tapi ketika kita memuridkan dengan hati yang seluas samudra, siapapun yang mengkhianatimu. Ini contohnya ada salah satu anak rohani yang pernah dikasihi, saya berikan waktu, saya berikan semuanya buat dia. Tapi at the end of the day, ketika terjadi satu masalah dan tiba-tiba dia ngomongin saya di belakang, dia tusuk saya dari belakang, dia ngata-ngatain gereja dan sebagainya. Buat saya waktu itu sebagai seorang manusia, apa yang saya mau lakukan? Pengennya marah. Rasanya jadi mentor gini, wow, semuanya udah aku kasih. Tapi tiba-tiba semuanya hancur begitu aja. Dan teman-teman, tapi hari itu Tuhan mengajarkan saya. Tuhan cuma bilang ini, Roh Kudus bilang tetap berdoa. Doain dia dan release blessing. Release blessing. Jangan release kutuk. Kenapa? Karena kamu gak mau jadi bapak yang release kutuk. Kamu mau jadi bapak yang release blessing supaya ketika kita release blessing, kehidupan kita penuh dengan berkat Tuhan. Teman-teman, untuk bisa melayani generasi ini, hati kita harus seluas samudra. Gak bisa sesempit akuarium. Yang mau katakan amin. Hati kita harus seluas samudra untuk bisa menjangkau generasi ini. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, yang pertama tadi berdoa, yang kedua bergaul, yang ketiga adalah merespon. Lukas 10 ayat yang ke-9. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Teman-teman, yang ketiga, merespon. Saya mau ada satu cerita nih. Ada satu cerita yang luar biasa, bagus. Ini seorang anak yang baru mau pulang dari perang Vietnam. Dan hari itu dia telepon ibunya. Dia bilang, "Ma, saya mau pulang nih. Tapi boleh gak saya bawa teman saya yang kakinya udah gak ada dua-duanya dan tangannya udah buntung satu." Ketika dia telepon ibunya bilang, enggak. Tapi anaknya bilang, "Ma, tapi dia gak punya keluarga. Boleh gak kita jadiin dia keluarga kita? Karena saya kesian sama dia." Dan singkat cerita, tiba-tiba pokoknya teleponnya keputus. Dan tidak lama, ibunya mendapat telepon dari polisi. Dan dikirain anaknya udah meninggal. Tapi ternyata ketika ibunya sampai di rumah sakit itu, dia melihat. Dia sangat kaget dan dia terbelalak matanya. Dan dia ternyata melihat, anaknya gak meninggal. Tapi ternyata dia melihat yang ditelepon anaknya itu, yang dia bilang, yang udah gak punya kedua kaki dan yang udah gak punya tangan, itulah anaknya sendiri. Itu anaknya sendiri yang cuma minta approval, "Ma, boleh gak?" Ternyata itu adalah anaknya. Teman-teman, generasi ini butuh jawaban yang menjadi kebutuhan mereka. Untuk mencari yang terluka dan menyembuhkannya. Untuk mencari yang terhilang dan menemukannya. Why? Generasi ini butuh jawaban yang pasti, jawaban yang relevan untuk kebutuhan mereka. Mari kita semua yang mengikuti online camp hari ini di sesi terakhir ini, para pelajar, mari menjadi jawaban bagi mereka yang membutuhkan jawaban yang mau katakan amin. Jangan sampai kita salah merespon terhadap kebutuhan mereka. Tapi ketika kita merespon dengan benar, saya percaya Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari, itu yang akan berbicara ke dalam kehidupan kita untuk meresponi dengan benar. Yang terakhir adalah bersaksi. Sama-sama katakan bersaksi. Tadi yang pertama berdoa, yang kedua bergaul, yang ketiga merespon. Nah, berdoa, bergaul, dan merespon itu mematangkan tuayan. Sama-sama katakan mematangkan tuayan. Itu mematangkan tuayan. Tapi bersaksi itu mengambil tuayan. Gak cukup matang doang, tapi kita gak ambil.
Ketika kita sudah tahu tuaian itu sudah matang, kita harus ambil celurit, kita harus ambil sabit itu dan kita sabit tuaian itu dan kita ambil tuaian itu. Lukas 10 ayat yang ke-10 dibilang seperti ini. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Teman-teman, Yesus menyuruh kita untuk menjadi garam dan terang dunia hari-hari ini, terutama di tengah pandemi yang seperti ini. Nah, bagaimana caranya untuk kita menjadi garam dan terang dunia hari-hari ini? Ketika kita punya hati, ingat ketika kita punya hati, kita punya cara yang begitu banyak. Slide yang berikutnya. Kita punya begitu banyak platform hari-hari ini, sosial media. Ada TikTok kita bisa pakai. Ternyata generasi muda zaman ini juga masih suka menggunakan Twitter. Dan yang ketiga ada Instagram yang mungkin setiap hari kalian buka. Dan sekarang ada feature baru di Instagram yaitu Instagram Reels yang mungkin kalian akan bisa pakai. Membuat video-video untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi. Ingat guys, ketika kita punya hati, kita akan selalu kelebihan cara. Tetapi ketika kita nggak punya hati, kita akan selalu kelebihan alasan. Aduh kak, nggak berani kak, takut kak, nggak mau lah kak, takut ditolak kak, ini itu dan lain-lain. Takut ditolak kak, gimana caranya kita mau reach the unreachable kak, aku takut ditolak sama temanku, takut dikatain cupu lu, apaan Tuhan Yesus, Tuhan lu bohongan, nggak ada yang benar, mana nggak kelihatan, dan lain-lain. Nanti saya akan tutup dengan satu cerita yang inspirasi, yang luar biasa. Nah, strategi yang udah diberikan hari ini to reach the unreachable. Yang pertama adalah berdoa, slide boleh ditampilkan. Berdoa, bergaul, berespon, dan bersaksi. Dan ujung-ujungnya kita sampai kepada amanat agung. Jadi berdoa dengan hati akan menarik hatinya Tuhan. Bergaul supaya mereka punya hubungan sama kita. Yang ketiga, meresponi supaya kita menjadi jawaban bagi generasi ini. Dan yang keempat, bersaksi dan jangan menyerah supaya amanat agung bisa kita tuntaskan bersama-sama. Teman-teman, saya akan tutup dengan cerita ini. Ada seorang anak muda. Dia sakit. Nah, sakitnya semacam TBC atau tuberkulose. Dan dia berdoa setiap hari sama Tuhannya. Ini belum kenal Tuhan. Dia berdoa setiap hari sama Tuhannya. Dan semakin dia berdoa sama Tuhannya, dia gak mendapat kesembuhan. Setiap hari dia berdoa sama Tuhannya, dia malah makin sakit. Dia ada di rumah sakit. Dan one day tiba-tiba ada seorang gadis SMA datengin dia, gak tahu dari mana, tahu dia lagi dirawat. Ada seorang gadis SMA, dia datang dan tiba-tiba dengan segala keberaniannya, gadis SMA itu menceritakan Yesus kepada pemuda ini. Dan hari itu sesuai dengan perkiraan kita dan pemikiran kita, perempuan itu pasti ditolak, diusir. Pergi kamu. Tapi setiap hari gadis SMA ini tidak pernah berhenti untuk datang ke rumah sakit itu dan menceritakan Yesus. Namun setiap hari tetap ditolak. Apa yang dikatakan oleh pemuda itu? Cerita kamu tentang Yesus itu tidak pernah masuk akal. Nggak masuk sama logika saya, nggak mungkin bisa seperti itu. Tapi gadis SMA ini terus datang setiap hari, ditolak datang lagi, dan dia terus setiap hari nggak peduli pemuda itu mau dengar atau enggak, dia tetap menceritakan Yesus. Until one day, pemuda ini udah sekarat, udah hampir mati, napas sudah satu-satu. Dan ternyata perempuan ini tetap datang hari itu. Dan ketika gadis itu datang, hari itu dia tahu pemuda itu udah sekarat. Dia menceritakan sesuatu yang berbeda, yang gak pernah dia ceritain sebelumnya. Dia ceritain tentang kelahiran Tuhan, kematian Tuhan, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tiba-tiba pemuda itu marah banget, marah luar biasa. Dan hari itu juga dia usir perempuan itu, dia usir gadis SMA itu dan dia bilang, jangan pernah saya lihat kamu menginjakkan kaki kamu di sini lagi. Jangan pernah kamu datang ke sini lagi. Tapi perempuan itu hari itu tiba-tiba on her knees, dia berlutut di sana.
Dia menangis di situ dan dia katakan sama pemuda ini, kamu harus terima Tuhan Yesus hari ini. Sambil dia menangis, sambil dia meminta, Tuhan, aku percaya hadirat-Mu ada di sini. Dan hari itu dia meminta pemuda itu untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Teman-teman listen, ketika dia berdoa sungguh-sungguh, tiba-tiba pemuda itu bilang gini, ya udah, karena kamu maksa, saya lihat kamu setiap hari ke sini. Walaupun saya usir kamu terus datang. Saya mau terima Yesus hari ini. Tapi karena kamu yang maksa. Teman-teman tahu, hari itu adalah menjadi perjumpaan pribadi pertama pemuda itu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan teman-teman tahu siapa pemuda SMA itu yang hampir mati dan gak mau terima Tuhan Yesus mati-matian? Dia adalah Pastor Choi Yong-gi yang ada di Korea Selatan, yang hari ini gerejanya punya jemaat lebih dari 800.000 orang. Teman-teman, hari ini Tuhan mau ingetin kita, come on, jangan berhenti. Sama-sama kata jangan berhenti. Keep coming, keep coming, keep coming. Kamu gak tahu siapa yang kamu ketemui, kamu gak tahu siapa yang kamu akan doakan, dan kamu gak tahu siapa yang kamu injili. Mungkin one day dia akan menjadi orang yang besar, yang akan menggembalakan begitu banyak jiwa-jiwa. Mungkin one day dia akan menggembalakan begitu banyak anak-anak muda. Karena itu hari ini jangan menyerah dengan JC-mu, jangan menyerah dengan youth-mu, jangan menyerah dengan teman-temanmu, jangan menyerah dengan sekolahmu, jangan menyerah dengan keluargamu. Karena ketika kita keep coming, kita terus datang, hadirat Tuhan akan menyertai kita. Dan ketika kita datang, kita bisa melihat ternyata apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Dan tuaian itu adalah tuaian yang luar biasa. Teman-teman perhatikan, karena Tuhan selalu memulai pekerjaannya dengan satu orang. Sama-sama katakan dengan satu orang. Tetapi Tuhan tidak pernah bekerja untuk satu orang, karena Tuhan selalu bekerja dari generasi ke generasi. Slide-nya boleh ditampilkan sekali lagi. Saya katakan, Tuhan selalu memulai pekerjaannya dengan satu orang, dan satu orang itu adalah kamu semua yang hari ini ikut online service, online camp JC hari ini. Tapi Tuhan tidak pernah bekerja cuma buat satu orang, karena Tuhan selalu bekerja dari generasi ke generasi, from generation to generation, from generation to generation. Itulah Tuhan kita, itulah Allah kita yang begitu luar biasa. So teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, to reach the unreachable. Bagaimana kita bisa menjangkau teman-teman kita yang gak terjangkau? Ketika saya persiapan bahan ini semalam, Tuhan cuma kasih saya satu impresi. This generation, generasi ini harus punya hati yang melekat sama Tuhan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika kita punya hati yang melekat sama Tuhan, Tuhanlah yang akan membuka hati kita. Dan Tuhanlah yang akan menabur benih jiwa-jiwa di sana, benih generasi ini. Tapi kalau hati kita gak pernah terpaut sama Tuhan, karena online service ini yang membuat kita boring. Oh, Tuhan bilang, kamu percuma berdoa buat generasi ini. Kenapa? Karena hatimu gak terpaut sama Tuhan. Tapi siang hari ini dimanapun kalian berada, Tuhan mau mengingatkan seperti ini. Mari datang sama Tuhan. Mari datang sama Tuhan. Ketika kita datang dan berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh, Tuhan akan membuka hati kita seperti rahim yang terbuka. Dia akan menaruh beban generasi ini. Dia akan menaruh hati buat generasi ini. Hati untuk gerejamu, hati untuk tidak menyerah, hati untuk terus percaya kepada Tuhan. Hati seluas samudra buat generasi ini. Hati buat junior church dimanapun kalian berada. Hati buat youthmu dimanapun kalian berada. Hati buat sekolah-sekolah, buat bangsa ini bahkan. Kenapa? Karena Tuhan bekerja dengan satu orang untuk generasi ke generasi, untuk generasi ke generasi. Dan pastikan orang itu adalah kamu, dimanapun kalian berada siang hari ini. Mari, saya udah selesai membagikan firman Tuhan. Berapa banyak yang mau bilang seperti ini, Tuhan siang hari ini aku mau berikan hatiku buat generasi ini. Dan hatiku mau terpaut sama Engkau dulu Tuhan, supaya hatiku terbuka. Dan Tuhan mau menabur benih generasi. Tuhan mau menabur benih sekolah di dalam hatiku ya Tuhan.
Mari engkau yang mau, mari datang sama Tuhan siang hari ini. Dimanapun engkau berada, yuk. Yuk kita datang sama Tuhan dimanapun kalian berada. Mari berdoa sama Tuhan. Berdoa kepada Tuhan siang hari ini. Minta hadirat Tuhan menjamah engkau. Tuhan, aku berdoa siang hari ini Tuhan Yesus, dimanapun teman-teman kami berada siang hari ini, dimanapun mereka berada di seluruh Indonesia yang mengikuti kami ini, para pelajar ini Tuhan, hati kami Tuhan, hati kami, this is our heart Lord, ini hati kami berikan kepadamu Tuhan, ini hati kami berikan kepadamu ya Bapa, ini hati kami Tuhan Yesus, aku percaya Roh Kudus hadir di rumah-rumah. Hadir di rumah-rumah. Mari sama-sama kita angkat penyembahan ini. Katakan, and for my generation, Lord, oh I am crying out for more, and come and fill me with your fire, set me ablaze, set me ablaze. Oh Roh Kudus, biar api Roh Kudus-Mu tercurah saat ini. For my generation, Lord, and I am crying out for more. Oh, come and fill me with your fire, set me ablaze. Mari angkat tanganmu sama-sama dimanapun kau berada. For my generation, for my generation, Lord. Oh Jesus, ini kami Tuhan, ini hati kami Bapa. Come and fill us, come and fill us. Set me ablaze, set me ablaze, and for my generation, Lord, and I am crying out for more, and come and fill me with your fire, set me ablaze, Teman-teman, berapa banyak di sini yang punya hati buat generasi ini? Tapi saat ini Tuhan mau bilang begini, hatimu dulu yang terpaut sama hatiku, hatimu dulu yang terpaut sama hatiku. Saat ini Tuhan lagi mau balikin hati kita yang mungkin sudah lama gak terpaut sama Tuhan. Dan Tuhan mau katakan hari ini, come on, balik dulu sama aku, balik dulu sama aku, balik dulu sama aku. And I will give you that power. Aku akan memberikan kamu kuasa untuk menuntaskan amanat agung hari-hari ini. Kalau engkau terpaut sama hatiku lagi, mari yang mau. Nomor satu aku mau berdoa, engkau yang mau kembali, hatimu terpaut sama Tuhan. Mari angkat tanganmu di tempat engkau berada. Dimanapun kalian berada, anak-anak muda, come on Tuhan. Tuhan mau pakai kalian dengan dahsyat dan luar biasa di era Pentakosta ketiga ini. Bukan main-main, bukan not just an ordinary job, bukan pekerjaan yang biasa, tapi pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan janjikan. That's why mari kita datang sama Tuhan. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh jarak dan waktu Tuhan. Saat ini kami minta api Roh Kudus-Mu Tuhan. Api Roh Kudus-Mu membakar kembali setiap kami dimanapun kami berada. Api Roh Kudus-Mu Tuhan. Mari dengan iman-Mu Engkau terima di rumah kalian masing-masing. Dimanapun kalian berada. Syamakana baralaba-baralaba. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Api Roh Kudus tercurah saat ini Tuhan. Melalui platform Zoom dan YouTube ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus.
ada yang bangkit kembali dari dalam hati kami. Hati buat generasi ini Tuhan. Hati buat generasi ini. Hati buat generasi ini Tuhan. Hati buat bangsa-bangsa. Hati buat kota kami. Hati buat teman-teman dan keluarga kami. Bangkitlah dalam nama Yesus. Bangkitlah dalam nama Yesus. Bangkitlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua teman-teman, yang mau berdoa buat generasi saat ini, mari kita angkat tangan kita sekali lagi. Saat ini minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Siapa yang kau bayangin sekarang di dalam pikiranmu? Siapa yang kamu lagi bayangin sekarang dalam pikiranmu? Mari doain dia. Mari doain dia. Temanmu kah? Keluargamu kah? Siapapun itu. Mari angkat tanganmu. Mulai berdoa. Generasi mulai berdoa. Generasi mulai berdoa. Mulai berdoa. Mulai berdoa. Api Tuhan lagi melawat kita. Api Roh Kudus lagi melawat kita. Oh rabarala barala barala. Api Roh Kudus sedang melawat kita semua. Oh rabarala barala barala. Shabarala barala barala barala. Spread your fire Lord. Spread your fire Holy Spirit. Kira barala basyabarala barala barala barala. Siapapun yang Tuhan taruh di dalam hati kalian saat ini berdoa, 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 berdoa. Sekolahmu kah, teman-temanmu, sahabatmu, gerejamu, bahkan JC-mu, youth-mu, mari berdoa, mari berdoa, mari berdoa. Syabarala baba 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 kirala basyada barala barala barala. Syabarala barala barala barala. Sambil pujian terus dinaikkan, mari kalian terus berdoa. Mari terus berdoa. Mari terus berdoa. Masing-masing minta api Roh Kudus melawat kalian kembali. Melawat kembali, melawat kembali. Bakar kami kembali ya Roh Kudus. With your Holy Ghost, Holy Fire. Syabarala barala barala barala. Yesus. For my generation, Lord, and I am crying out for more, and come and fill me with your fire, set me ablaze, Jesus, for our generation, for my terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Fill us with your fire. Set me ablaze. Set me ablaze. Tuhan, saya berdoa saat ini. Hamba-Mu khusus berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, para pelajar yang ada di online camp ini, di ruangan ini khususnya Tuhan. Hamba-Mu tahu tantangan mereka di masa-masa sekarang tidak mudah. Tapi aku tahu Tuhanku, Tuhan yang luar biasa. Aku tahu Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Karena itu saat ini Tuhan, aku berdoa, Tuhan curahkan Roh-Mu Tuhan. Kekuatan yang baru. Ada pemulihan hati Tuhan Yesus. Ada hati yang dipulihkan. Ada hati yang mulai fokus lagi sama Tuhan. Dan berdoa buat generasi ini Tuhan. Ada hati yang dikuatkan Tuhan. Ada orang-orang yang akan bangkit Tuhan. Ada anak-anak mudamu yang akan bangkit. Ada remaja-remaja yang luar biasa yang akan bangkit. Seperti yang dinubuatkan Tuhan, bahwa generasi ini adalah generasi yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka akan melayani generasi mereka dan melayani bangsa mereka seperti belum pernah ada sebelumnya. Aku percaya bahwa Roh-Mu tercurah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka, orang tua mereka, keluarga besar mereka ketika mereka mengisolasi diri mereka hari-hari ini. Tapi mereka tetap melakukan penetrasi ke sekolah-sekolah, jiwa-jiwa, teman-teman yang mulai terhilang. Tuhan, berikan hatimu, berikan hatimu, berikan hatimu untuk generasi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya kami semua akan dapat melalui
badai yang besar ini Tuhan. Kami semua akan dapat melalui pandemi yang besar ini Tuhan. Kami tahu pandemi boleh datang dan gak tahu kapan akan pergi. Tapi kami tetap tahu bahwa Allah kami, Allah yang selalu melindungi kami kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi. Engkau Allah Immanuel, Engkau yang ada di depan kami, di belakang kami, di samping kami untuk terus menopang dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk sesi yang terakhir ini. Kami percaya kami sudah diperlengkapi dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan mulai hari ini, siang hari ini kami berjanji sama Engkau Tuhan. Kami akan bergerak. Kami akan bergerak karena kami punya hati. Dan kami percaya Tuhan yang berikan hati seluas samudra. Untuk kami dapat melayani generasi ini dengan luar biasa. Engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu semua. God bless you. Wow, makasih banget Kak Evan. Sama-sama. Makasih banget untuk sermon yang luar biasa Yes. banget yang memberkati dan menguatkan setiap kita ya guys. Boleh dong kasih reaction nih di Zoom. Mana nih yang ngerasa diberkatin banget dengan sermonnya Kak Evan. Yes. So kita langsung ke Q&A aja kali ya. Oke. Nih Kak, ada Ada nih yang Q&A. nanya nih. Bagaimana sih sikap kita menghadapi orang lain yang menjatuhkan kita ketika kita sudah bertobat? Seperti ucapan sok rohani dan lainnya. Oke. Gimana Gimana caranya meresponi mereka yang ngatain kita sok bertobat? Iya, sok rohani. Sok rohani. Oh, oke. Jadi gini, seperti yang tadi di sermon dikatakan bahwa emang nggak ada yang bisa menghalangi orang untuk menjatuhkan kita, untuk ngatain kita. Siapapun itu, nggak bisa. Tapi permasalahannya Tuhan selalu mengajarkan kita untuk ini. Mungkin gini, mungkin klise ya. Tapi buat saya, ini yang udah saya lakukan. Ketika ada yang nusuk saya dari belakang dan dalam banget, sakit banget. Tapi tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama saya dan bilang, doain dia sekarang dan rilis blessing buat dia. Nah saya ingat waktu itu gini, orang yang nusuk saya ini tiba-tiba saya ketemu di satu tempat. Dan walaupun saya tahu bukan saya yang salah, tapi hari itu tiba-tiba Roh Kudus bilang ini, samperin dia, ngobrol sama dia, dan kamu bilang, kamu minta maaf duluan. Wow, saat itu ketika saya mau datangin dia, secara manusia gengsinya tinggi banget. Tuhan kan bukan gue yang salah, tapi Roh Kudus terus bilang, datangin dia, dan kamu yang minta maaf duluan sama dia, dan doain dia, release blessing. Tiba-tiba saat itu, suasana cair yang tadinya nusuk dari belakang, tiba-tiba dia menjadi seseorang yang berbeda hari itu. Kenapa? Karena ada respon yang begitu luar biasa. Karena itu siapapun yang ngatain kamu, sok rohani atau apapun, responmu yang akan diperhitungkan sama Tuhan. Bagaimana kamu tetap release blessing, jangan ngatain dia balik, tapi kamu tetap melakukan kebaikan buat dia. Ya, so good. Sekali lagi thank you so much Kak Evan. Sama-sama. Such an honor banget buat Kak Evan bisa berbicara di tempat ini bagi setiap kita ya guys. Oke guys, kayak tadi semuanya udah boleh lagi balik ke main session karena kita akan lebih lanjut lagi sebelum kita mengakhiri penghujung acara ini. Oke semuanya boleh balik lagi ke main session. See you semuanya. God bless.